Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, Saudari yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Ibu Ranti dari Palangkaraya. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini saya mau bersaksi bagaimana akhir-akhir ini saudaraku, saya mengalami sesuatu yang di luar pikiran saya, di luar nalar, dan di luar kemampuan saya saudaraku. Saya tidak tahu itu kok datang begitu tiba-tiba ya. Saya dalam hati dan pikiran saya begitu berat. eh saya seperti orang stres. Arah jalan saya itu tidak 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 saya tahu saudaraku. eh untuk menentukan langkah itu rasanya itu sulit saudaraku. Saya berdoa, bergumul dengan Tuhan, belum belum ketemu titik terangnya. Terus ketika saya cari firman, tapi firman tidak diketemukan. Akhirnya saya diingatkan ketika diingatkan di Amsal ya, eh, ketika kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Artinya saudaraku yang dikasih, mungkin ini yang saya alami, saya sudah tawar hati dengan Tuhan. Seperti dulu, tidak seperti dulu lagi. Eh, saya berdoa, saya eh, bersaksi, saya mengalami hal-hal yang luar biasa itu dengan Tuhan itu tidak seperti dulu lagi. Cinta saya seperti dengan Tuhan itu tidak seperti dulu lagi. Ketika masalah datang itu saya seperti sesuatu yang kekuatan saya itu seperti kecil saudaraku. Hati saya seperti kecil saudaraku. Saya tawar hati sudah dengan Tuhan. Di situ Tuhan ingatkan ketika kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Berarti kita tuh seperti berarti diri saya ini eh, ada suatu keputusasaan, kekecewaan. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ketika saya tidak mendapatkan sesuatu dengan Tuhan, ketika doa saya belum dikabulkan oleh Tuhan, ketika masalah saya belum diselesaikan eh, bersama dengan Tuhan, di situ saya tuh ada sedikit eh, bukan sedikit ya, saya tawar hati dengan Tuhan. Kok Tuhan seperti ini ya? Saya sudah berdoa, mungkin sudah bertahun, berbulan, berhari-hari, berjam-jam, bermenit, berdetik, tapi kok Tuhan belum jawabnya. Ini ada apa? Maksud Tuhan ini apa? Ya, di situ saya terus berkumul, dan di situ saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya diingatkan oleh hamba Tuhan, oleh pastor. Ya, di situ saya diingatkan eh, kenapa kita mengalami hal seperti depresi, seperti apa itu sesuatu ujian supaya kita itu Tuhan mau kita berubah, yaitu karakter kita. Mungkin kehidupan lama kita seperti kehidupan lama kita, kehidup eh, kehidupan lama kita seperti dulu terulang lagi. Disitulah Tuhan memproses kita. Disitulah Tuhan memproses hati kita, karakter kita. Mau gak kita berubah? Mau gak karakter kita itu dipangkas? Mau gak karakter kita itu berbuah lagi, bertumbuh lagi, supaya kita didewasakan lagi, supaya kita tidak lagi mempunyai karakter yang lama. Di situ saya ingat, oh iya, ternyata ini ya jawabannya. Ternyata Tuhan tuh berbicara melalui hamba ini. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Di situ saya koreksi hati saya, koreksi diri saya. Ternyata saya sifat-sifat saya seperti ini yang Tuhan ingin saya berubah. Tergantung dengan diri saya, mau nggak saya memperbaiki sikap-sikap saya, karakter saya yang lama itu, saudaraku yang dikasih. Memang itu tidak mudah, saudaraku. Ya, tergantung dengan keinginan kita, kemauan kita. Apakah kita mau mau bertumbuh, dan kita mau nggak karakter kita yang lama itu kita buang ya, dan menjadi suatu karakter yang baru, saudaraku. Ya, mungkin di sini saya belajar, oh ternyata seperti ini ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin eh, ketika kita berbicara seperti ini, eh,
ketika kita berbicara seperti ini itu mudah, tapi ketika kita menjalaninya itu tidak mudah, saudaraku yang dikasih. Itu butuh waktu eh, cukup lama. Ada juga waktu ya yang tidak lama, ada juga waktu yang cukup lama, saudaraku. Tergantung dengan kita membuka hati kita, tergantung kita keinginan kita mau berubah dari kehidupan karakter kita yang lama itu menjadi kehidupan karakter yang baru di dalam mungkin sikap kita yang pendendam, kecewa, sakit hati, amarah kita tidak bisa menguasai diri kita tidak bisa mengendalikan diri kita, pikiran kita, hati kita. Itu tidak mudah, saudaraku. Tapi ketika kita mau dan berjalan dengan waktu, saudaraku, ketika kita ketika kita mengalami satu masalah, ya masalah itu datang dan kita bisa kita bisa mengendalikan dan kita bisa membaca situasi. Disitulah Tuhan perhadapkan dengan saya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Itu Tuhan perhadapkan bagaimana ke setiap kejadian itu, proses itu uh, saya mau itu suatu pelajaran buat saya supaya bagaimana saya uh, berusaha bagaimana berusaha masalah ini apa ya, ketika masalah itu datang itu bagaimana sikap menyingkapi itu, saudaraku. Artinya itu peka. Tapi saya tuh berusaha, saudaraku. Maksud Tuhan ini apa dari kejadian-kejadian seperti ini? Ternyata Tuhan itu ingin memperbaiki kehidupan karakter, sifat lama saya itu menjadi sesuatu, menjadi yang baru, saudaraku. Ketika pohon itu tidak bisa, ketika pohon itu ranting-rantingnya tidak bisa berubah, itu dipangkas, saudaraku yang dikasih, supaya ranting-ranting itu bisa dapat tumbuh lagi, saudaraku yang dikasih dalam. Ya, itu membutuhkan waktu ya. Tapi sini saya belajar menerima satu kenyataan itu dan menerima keadaan itu. Ternyata ketika kita, ya Tuhan saya mau, dan saya menerima keadaan ini, di situ hati kita lega, di situ hati saya lega, saudaraku. Di situ hati saya mendapatkan damai sejahtera. Ternyata itu ketika kita datang dengan Tuhan, rendah hati, mengaku bahwa kita itu salah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Disitulah Tuhan itu melihat hati kita, ya, melihat kesungguhan hati kita, mau kita berubah. Ya saudaraku, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Disitulah saya Tuhan memproses kehidupan karakter saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya bersyukur dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Kenapa saya sebut Tuhan itu baik? Ketika kita dalam masalah, kita dalam kehimpitan, ketika kita dalam kesesakan, siapa yang menolong kita? Kalau bukan Tuhan. Ketika kita datang dengan rendah hati datang dengan Tuhan, ketika kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, di situ Tuhan turun tangan, saudaraku. Dia memberikan pertolongan kepada kita, saudaraku. Terutama saya bersaksi juga dalam kehidupan saya melihat banyak kebaikan Tuhan yang saya terima, walaupun sering saya protes dengan Tuhan, tapi disitulah Tuhan tuh menyatakan kasihnya, bahwa dia tuh Allah, inilah aku nih Allah yang hidup. Ya, kenapa kamu tidak percaya? Itulah gambarannya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita itu tidak percaya dengan Tuhan, ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh dengan keadaan kita, dan ketika kita uh, rasa hati ini sudah tawar, ketika kita putus asa, itu telah Tuhan tuh pengen kita itu tuh, saudaraku. Dia rindu dia rindu dia ada dia rindu supaya kita tuh datang dengan rendah hati, dengan apapun keadaan kita, walaupun kita dipenuh dengan dosa, saudaraku, tapi kita datang dengan Tuhan, kita rendah hati, kita mengaku di depan Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja, saudaraku yang dikasih. Tuhan akan uh, Tuhan memegang tangan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan dia dan kita berseru dengan Tuhan, ya,
kita berseru dengan Tuhan, percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Firman Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sebab engkaulah penolong dalam kehidupan kita. Ya saudaraku, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita saat kita berseru, saat kita meminta pertolongan dengan Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, disitulah Tuhan memberikan kelegaan, saudaraku yang kasih. Ya, hari ini ya saya tetap bertahan dengan keadaan saya, saudaraku, dan tetap berjuang walaupun dari titik rendah, walaupun dari nol, saudaraku yang dikasih. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya dan Tuhan tidak akan meninggalkan saya sedetik pun, saudaraku yang dikasih. Walaupun kadang Tuhan itu mendewasakan kita itu seperti anak bayi ya, dari lahir sampai merangkak sampai bisa berjalan, saudaraku. Ya, Tuhan itu dan ketika kita sudah dewasa, kadang Tuhan itu menjawab doa kita, ada yang secara langsung, ada juga jawaban doa kita itu lama, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Belum waktunya, belum saatnya. Saya juga sering merenungkan itu. Kalau doa saya belum terjawab, berarti Tuhan itu sudah memberikan jawaban yang terbaik, tepat pada waktu dan saatnya. Ya, tunggu waktu dan saatnya Tuhan, bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, memang untuk menunggu setiap janji Tuhan itu bukan hal yang mudah, bukan waktu yang begitu cepat ya saudaraku, tapi semuanya itu waktunya Tuhan. Ya, jadi kita dalam kehidupan saya, saudaraku, banyak hal yang saya jumpai, banyak hal yang saya alami, proses demi proses, keadaan demi karena ujian itu setiap hari, saudaraku. Apakah kita diuji melewati suami, melewati anak, melewati keluarga, tetangga, lingkungan, apapun, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi disitulah proses itu mendewasakan kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini dalam pola pikiran, cara pandangan kita, sudut pandangan kita, apakah pandangan kita itu negatif, apakah pandangan kita itu, pikiran kita itu negatif atau positif, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Di situ diperhadapkan untuk saya, saudaraku. Di sini saya banyak hal itu, saudaraku, ya kalau secara manusia ya tidak sanggup, tapi hanya Tuhanlah yang memberikan aku, supaya aku sanggup menghadapi hal-hal seperti ini, saudaraku. Mungkin cerita saya ini ya tidak menceritakan apa proses itu, saudaraku, tapi nanti mungkin ada kesempatan, ada lain waktu lagi saya bisa bersaksi lagi, saudaraku, kenapa proses itu dalam kehidupan saya terjadi itu banyak hal. Ya, nanti di lain waktu mungkin masih diberikan kesempatan untuk bersaksi. Saya percaya semuanya ini Tuhan izinkan. Artinya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetap rendah hati datang dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, kalau kita sudah tidak sanggup, bertekuk lututlah. Kalau kita tidak mampu, angkat tangan kita. Nanti Tuhan yang turun tangan. Ya, tetap kita belajar, tetap rendah hati, mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan dengan kekuatan kita manusia. Sering kita mengalahkan kekuatan kita manusia, tapi sering kita mengalahkan kemampuan kita manusia. Tapi kekuatan dan kemampuan kita manusia terbatas, saudara. Tetapi kekuatan yang datang dari Tuhan itu tidak terbatas, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini Tuhan perhadapkan kepada kita, ya, dan juga dengan saya, tetap yakin dan tetap percaya dengan Tuhan, tetap mempunyai satu pengharapan, tetap semangat, tetap berjuang, ya. Walaupun kita di titik rendah, tapi kita percaya Tuhan akan mengangkat kita waktu saat yang tepat, saudaraku. Walaupun keadaan kita proses itu tidak enak, proses hati, proses pikiran, proses apapun, saudaraku, itu tidak enak dan tidak
mudah untuk kita jalani, tapi kita tetap setia, tetap bertahan dan sabar menantikan janji Tuhan. Ya, mungkin ini yang dapat saya saksikan, mungkin ini bisa jadi berkat untuk kita semua. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang masih memberikan saya kesempatan, juga pastor. Terima kasih juga. Ya, terima hari ini inilah kesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.